Halo Sobat Melolam, ketemu lagi bareng gua Helvan di Bicara Melodi. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi yang mengusung aliran psychedelic katanya nih. Jadi kita ngomong-ngomong dulu sama Mas Tanjung, Halo. aka Ical. Thank you Halo. Mas udah datang. Thank you. Terima kasih udah ngundang. Ternyata dekat ya Mas ya kesini ya. Dekat. Dekat banget ya, Dekat. tetanggaan ya. Jadi Mas Ical, kita ajakin main ke sini, terus ntar bakal ada di Melodi Taman juga, bawain lagu apa Mas? Making Memories. Making Memories. Nah jadi stay tune aja di YouTube-nya Melodi Alam, gitu. Kita mau ngobrol seputar musik, kehidupan tipis-tipis. Asik. Asik. Siap-siap. Tapi ke musik lah, lebih ke musik gitu. Banyak hal yang pengen gua gali bahasa dari Mas Tanjung aka Mas Ical. Gue mulai dari ini sih paling yang buat lo seneng di musik tuh siapa gitu yang menginspirasi lo? Inspirasi ya, banyak sih. Mm. Mungkin terutama gue suka banget, gue kayak ada top 4 gitu. Itu isinya tuh gue Radiohead, terus Muse, News, Tame Impala, Kevin Parker. sama satu lagi ada bandnya Arctic. Sebenarnya bandnya Alex Turner. Yang satu lagi sama dia duo gitu, The Last Shadow Puppets. Oh, The Shadow Puppets ya. Yang soundtrack film ya? Iya, Yang kayak soundtrack film kan? Ya. Berarti kebanyakan di band-band British lah ya. Iya lagi Yang ya. British, British cukup lagi, mempengaruhi musiknya benar. Mas Ical ya. Gitu. Setuju. Berarti Radiohead, ada Arctic Monkey, si Last Shadow Puppets, ada si yang baru-barunya berarti Tame Impala lah nih ya. Yang baru ya. Ya, Tame Impala ya, Kevin Parker. Tapi kalau si Tame Impala Australia. Australia. Gue juga banyak sih suka band Australia tuh. Gua kalau Australia tahu sih ini nih. Temper Trap. Temper Trap. Oh iya. Siapa namanya? Doggy Mandagi. Iya. Doggy Mandagi. Tuh. Yang orang Indonesia. Orang Indonesia, ya? orang Bandung katanya. Orang Bandung. Keren. Keren. Dari 4 itu yang akhirnya membuat solo lah akhirnya. Lo solo dengan 4 referensi tadi. Iya, betul. Akhirnya ya. Dan lu ada band juga kan? Gue ada band Foxes, ya benar. ya? Foxes namanya. Foxes atau Foxes bacanya? Foxes bacanya. Oke. Double X. Itu alirannya Dia lebih ke alternatif pop aja sih. alternatif pop. Maaf. Ya. Itu di luar si Foxes atau lo? Foxes dulu. Jadi Foxes itu gue sebenarnya yang bikin gue sebenarnya gue Foxes tuh bareng yang memulai kayak ngajak-ngajak orang itu gue. Cuma di situ itu gue mengejar gue mau main piano di situ. Dan gue nggak mau jadi di situ, gue nggak ingin jadi istilahnya frontman lah ya. Nggak mau jadi frontmannya karena teman gue ini lebih keren. lebih ada aura karismanya gitu. Lebih gede ya. Karismanya terus kayak lu nyanyi aja ya. Lo main keyboard. Gue main keyboard di situ. Kadang-kadang main gitar juga kalau dibutuhin. Tergantung lagunya sih. Oke. Cuma ya kita akhirnya nulis ini, penyanyinya Foxes namanya Zafari. Sama produsernya juga adiknya Fari, RR namanya. Dia nulis lagu berdua. Akhirnya jadilah Foxes sebagaimana sekarang. Cuma karena mereka genrenya di arah yang berbeda sama yang lagu-lagu gue tulis, akhirnya gue bikinlah Tanjung gitu. Oh, ini apa ya? Tanjung ini sebuah project alter ego lo kali ya, bisa dibilang gitu ya. Dengan referensi yang dari dulu lo. Ya, referensi cukup gue aja. Soalnya kalau misalkan Foxes itu kan referensinya dari 5 orang digabung jadi satu. Ya. Jadi lo ngelimpahin diri lo ya di Tanjung lah ya. Di seorang Tanjung lah ya gitu. Jati diri. Making Memories, gue dengerin Making Memories, terus gue denger lagu lo yang
The Life You Wanted deh. The Life You Wanted. Gue begitu denger si Making Memories itu, ini yang happy sound banget. Iya benar. Ya happy sound banget, ya lagu berbunga-bunga gitu ya kan. Itu cukup transisi yang cukup ini ya, cukup kaget ketika gue The Life You Wanted, gue dengerin Making Memories. Anjir, ini kok beda ya gitu, jadi vibes-nya gitu. Sebenarnya pas lo ngerjain si Making Memories itu yang membuat lagu itu berbeda, lo sebenarnya lagi ngebayangin apa sih pas lo ngerjain Making Memories? Sebenarnya itu gue pas awal bikin Tanjung, gue tuh udah ada beberapa lagu yang udah gue tulis. Cuma gue sengaja untuk meng-single out The Life You Wanted sama satu lagi Pink Go Box karena mereka dua-duanya secara tulisan itu lumayan kelam gitu. Makanya itu yang gue single out dulu, maksudnya gue ingin rilis duluan. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya pas buat Making Memories ini gue dalam mindset ingin membentuk sebuah rilisan kolektif EP. EP kecil gitu. EP kecil. Nah di situ tuh gue punya mindset emang ingin menceritakan di saat itu gue ingin menceritakan rasa-rasa gimana sih cara rasa-rasa manis-manisnya cinta, manis-manisnya PDKT gitu. Ya. Rasa-rasa lucu-lucunya gitu. Lagi lucu-lucunya ya. Gemes-gemesnya. Gitu, itulah yang mungkin menjadi dasar gue nulis si Making Memories itu sih. Oke. Ya. Itu dari beberapa lagu lo yang rilis, lo sadar bahwa lagu itu yang paling berbeda? Nanti sebenarnya dalam EP gue nanti itu akan kurang lebih warnanya sama masih Making Memories ini. Oh oke. Ya. Berarti warnanya next EP lo nih bocoran lah berarti ya? Iya bocoran. Bakal happy. next EP lo bakal happy sound lah ya? Happy sound, bakal cerah. Bakal cerah ya. Oke. Dulu bocoran. EP-nya udah boleh dibocorin? Mungkin proyeksinya bakal kapan? Wah nggak tahu, belum. Tahun ini? Insya Allah tahun ini. Tahun ini Mas Ical a.k.a. Tanjung. Bakal ngeluarin EP. Jadi kita tungguin aja. Gitu. Nah, mungkin kayak tadi lo ngeluarin EP, itu salah satu target lo lah, atau goals lo ke depan. Iya. Next dari seorang Tanjung yang impian lo apa sih untuk si Tanjung ini? Sebenarnya gue nggak muluk aja sih, gue pengen kayak ibarat kata Tanjung itu sebenarnya kayak alter ego egoisnya gue aja gitu. Kayak gue pengen rilis apa yang gue mau gitu, apa yang kayak lagu-lagu gue tapi dalam apa ya? Dalam visinya gue kali ya ngomongnya. Ya. Jadi kayak itu sih yang gue incer, kayak gue pengen kayak neriakin sebenarnya Tanjung itu apa sih? Tanjung itu sebagai musik tuh sebenarnya gue sebagai personal. Ya. Itu adalah gue curahin di Tanjung. Tanjung, ya. Jadi intinya kayak lu cuek aja nih ya. Cuek aja lebih ya? ke cuek aja sih, kayak ya udah nih, ini sebenarnya diri gue, mau lu terima atau enggak? Ya udah gitu, mau diterima atau enggak ya udah. Ya lo nyurahin apa yang lo pengen aja di Tanjung ya. Jadi lebih ke membebaskan diri aja sih, jadi rating aja sih. Tanjung itu kayak ya udah ini gua pokoknya. Ya. Sip, mantep sih. Nah, menariknya lo di bio Instagram lo bikin seorang psychedelic pop. Sebenarnya kalau dari gua psychedelic ini gue sharing sih sebenarnya. Sambil gue mau nanya aja sama lo, nama-nama ilmu lah. Si psychedelic ini tuh sebuah budaya kah atau emang sebagai aliran musik? Dan arti psychedelic menurut lo apa? Menurut lo pribadi aja? Pribadi ya, sejujurnya psychedelic kan bisa diinterpretasi banyak banget ya. Kalau gue sih merasa, gue kan suka banget musik-musik psychedelic juga. Makanya gue suka dari Tempala. Dan kawan-kawannya Tempala juga sebenarnya gue dengerin banyak. Tapi menurut gue psychedelic itu adalah feeling yang gue rasain, adalah feeling yang dimana pas lo gue sambungin ke musik ya. Feeling dimana pas lo dengerin musik itu adalah lo kayak nggak berada di situ. Kayak lo berada di ya mungkin dimensi lain. Ya dimensi lain bisa, mungkin di angkasa bisa, kayak pokoknya pas dengerin itu kayak
wah anjir gue kayak nggak berasa di sini gitu pas dengerin lagu itu gitu. Sebenarnya itu sih itu feeling yang pengen gue kejar sebagai Tanjung gitu dari musik-musiknya. Orang bebas menempatkan dirinya ketika dengerin lagu lo, ya gue di mana aja bebas. Di mana aja, iya. Gitu ya. Om jatuh mas. Hati mas. Emang nih suka rada jebakan, ya? Suka ada jebakan. Itu berarti arti psychedelic buat lo. Iya. Nah, gue pertama kali tahu psychedelic itu Jimi Hendrix. Oh iya benar. Jimi Hendrix. Dulu dengan gue tuh malah taunya fontnya duluan gitu. Font psychedelic kata temen gue. Oh ini psychedelic gue bilang. Terus fontnya dengan ciri khasnya itu kan. Iya. Ya. Terus ya udah begitu di era-era sekarang muncullah si siapa? Tame Impala segala macam gitu sih. Emang banyak banget sih di zaman dulu. Gue nggak tahu ya ini bisa dijadiin genre atau enggak. Cuma gue juga kayak ngedengerin Beatles juga menurut gue ada psychedelic. Dengerin Jimi Hendrix juga menurut gue psychedelic. Bahkan dengerin Led Zeppelin aja menurut gue tuh lumayan psychedelic. Gitu. Beatles tuh yang kerasa banget psychedelicnya yang SGT Paper ya. Iya, Sgt. Pepper. SGT Paper tuh udah Rubber Soul juga sih. Rubber Soul gitu-gitu. Sama ini yang albumnya Strawberry Forever. Lupa nama albumnya. Strawberry Forever apa ya? Magical Mystery ya? Magical Mystery ya? Ya, Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour. Gitu. Betul. Ya itu era-eranya Beatles lagi ini ya, psychedelic. Kayak habis dari Mesir. India. India. Dari India. Mereka berempat tuh. Ya. Sedang mencari ilmu. Lennon dan teman-teman. Lennon and Friends. Aduh. Oke, nah salah satu lagu favorit lo menurut gua The Life You Wanted. Gua pengen tahu dari perspektif lo si The Life You Wanted ini pesannya apa sih yang pengen lo sampein gitu. Sebenarnya ini bukan dari cerita pribadi ya, ini gue tulis dari cerita teman gua. Intinya mereka ini sebenarnya pasangan ini mereka punya hubungan gitu. Dia punya teman gue punya hubungan, cuma putus karena karena nggak cocok aja. Nggak cocoknya ada barriernya. Barrier itu bisa dibilang sebut saja agama. Sebut saja agama gitu. Ya. Jadi ya karena sebenarnya mereka saling sayang, cuma karena satu dan lain hal mereka nggak bisa bareng gitu. Intinya kayak hubungan yang nggak meant to be aja, padahal ya cocok gitu. Ya. Intinya gitu sih. Kayak ya itulah, itu merasa gue kayak menulis kesedihan dia gitu. Kesedihan si temen gue ini. Gue menggambarkan kesedihan teman gue ini saat mereka udah nggak berhubungan lagi dikarenakan si barrier itu. Ya. Dan dia curhat ke lo dan akhirnya lo jadikan. Izin lah kayak, cerita lo gue jadiin lagu boleh nggak? Ya dan dia oke. Ya oke aja. Berarti itu bukan base-nya dari cerita temen lo ya? Cerita temen gue. Kisah temen lo lah. Gitu. Oke. Menarik sih. Tidak direstukan oleh keyakinan. Direstukan oleh dunia lah. Direstukan oleh dunia. Ya udah mau gimana lagi gitu. Ya. Betul. Nah, gue lupa bulan apa. Lo main di London. Bulan berapa tuh? Itu September tahun lalu. September tahun lalu. Tuh gimana tuh? How come? Ngomong bahasa Inggris kan? How come? Waktu itu gue pengen jalan-jalan ke Inggris sama keluarga. Jadi bahasa Inggris, Mas? Jadi gue gak jago-jago amat ya. Daripada gue malu-maluin diri sendiri. Bahasa Indonesia aja. Jadi pas waktu itu gue ke Inggris mau jalan-jalan sama keluarga. Waktu itu gue nyusulin kakak gue lagi ada kerja sambilan di sana. Oke. Terus gue nyusulin kakak gue, berangkatlah bertiga tuh gue bokap nyokap. Terus tim Tanjung melihat opportunity menarik gitu. Kayak terus tiba-tiba mereka mencoba. Tim lo di Jakarta. Tim gue di Jakarta. Oke, sip. Terus melihat opportunity menarik kayak gue bisa loh nyariin lo main di situ gitu, nyariin lo panggung di sana. Lo mau nggak? Lo bilang, ya iyalah mau ya, kapan lagi gitu. Kapan lagi ya. Gitu. Dan terus, akhirnya
Dan akhirnya ya udah dikabulkan lah berkat tim gue ini. Boleh gue sebutin sih namanya? Boleh. Nah ya Ipom nih lagi di sini. Boleh dong. Nah Mas Ipom Ipom. sama satu lagi ada manajer gue cuma dia domisili di Bali, namanya Zahira. Oke. Akhirnya dapat kesempatan lah main di London. Dan responnya gimana di sana? Wah di sana ini sih. Itu gig ya? Gig, Skalanya iya, gig ya? Oke. Gig bar gitu, cuma Gig bar. responsnya bagus sih. Mungkin gue nggak ngerti apakah menurut gue mereka di sana itu sangat apresiatif. Ya. Meskipun ya dia nggak mungkin tahu gue siapa gitu. Ya. Cuma mereka kayak nonton terus kayak, wih, oke bro gitu ya. Oke, bro. Keren gitu ya. Sampai gue turun tuh, maksudnya abis main pada nyamperin gitu, kayak nanya-nanya kayak. Atau mungkin karena gue ngomong gue orang Indo juga kali ya. Mungkin, jadi mereka ini kali ya. Jadi mereka kayak, serius ya kali ya. Kayak, jadi nanya-nanya aja sih. Oke. Ya tapi itu 2 stage ya? Tahu gue. Sebenarnya 2 stage, cuma 1 stage itu terpaksa digagalkan karena harinya bertepatan sama si ratunya meninggal kemarin. Oh, Queen Elizabeth. Iya, jadi emang semuanya ditutup. Ya. Jadi hari berkabung lah. Berkabung. Hari berkabung. Jadi emang akhirnya jadi cuma 1 doang. Yang jadi di Camden. Di Camden. Daerah Camden. Ya. Lo sebagai performer di sana, lo yang Asia sendiri atau gimana? Asia sendiri. Sisanya itu ada sebenarnya mereka itu rata-rata itu musisi kayak musisi kampus yang emang belajar musik gitu loh. Anak-anak kuliah musik lah. Kuliah musik. Anak-anak jadi tuh yang musik. datang tuh sebenarnya kuliah mereka. Kayak rata-rata kuliah mereka gitu, kayak pada datang murid-muridnya, ada dosen juga di situ. Biasa kayak mereka tuh resital gitu ya, nggak sih? Kayak ada ujian gitu nggak sih? Enggak, mereka kayaknya mereka emang bikin gig sendiri aja gitu. Sendiri aja. Ya. Mereka emang kolektifan ya? Kolektifan, punya band. Ya. Pada punya band, pada punya project masing-masing kayak bikin yuk di sini gitu. Kebetulan waktu itu ada gua gitu. Ya. Nyempil masuk. Ya. Menarik. Ya lo akhirnya mengibarkan sayap lah ya. Mengibarkan sayap di Inggris akhirnya. Terus udah musik kayaknya dari gua udah banyak banget sih yang udah gua gali dari lo. Kayak gue pengen ngobrol-ngobrol tentang BTW lu puasa. Gue udah lapar nih. Udah lapar gue. Jam-jam genting nih. Lapar ya, gue lapar lagi. Lapar haus ya. Lagi gak konsen jadi ya. Gak konsen. Nah, kan dari beberapa karya lo, akhirnya kan lo punya pendengar setia lah, bisa dibilang ya. Lo punya pendengar setia, lo punya fans lah, bisa dibilang. Apa hal-hal yang menurut lo kagum banget lah yang lo dapet dari fans lo? Sesuatu gitu, ya itu bisa bentuk dalam fisik, itu bisa dari perkataan atau apa yang lo inget? Kebanyakan perkataan sih. Sebenarnya kalau fisik gue nggak dapet banyak, sempet dapet gue lupa gue dapet apa. Kalau nggak salah bunga, cuma itu cuma sekali doang. Oke. Ada sempat biasanya perkataan-perkataan sih, kayak mungkin sebuah kata-kata validasi kayak dari Twitter gitu, kayak pada muji. Mereka nggak nge-tag gue, jadi gue tahu kayak mereka ini genuine gitu. Kayak jadi gue ngelihat pujian-pujiannya mereka, gue jadi kayak merasa oh ya ternyata meskipun gue maksudnya bikin musik kan ini balik lagi ini lebih ke egoisan gue yang ngerilis Tanjung tuh. Jadi se-idealis mungkin gue aja gitu secara materi. Ternyata meskipun gitu, jadi gue nggak terlalu berharap banyak terhadap respon orang-orang karena gue kayak ya udah ya ini yang gue mau, ya lu suka nggak suka selalu gitu. Ternyata banyak yang suka dan beberapa banyak yang relate juga, banyak yang cerita respons mereka, jadi cerita pengalaman mereka juga yang mungkin relate sama si lagu lo ini. Jadi kayak membuat gue merasa kayak oh iya ya ternyata lagu mau tetap lagu ternyata, universal selalu ada punya meaning untuk masing-masing orang gitu. Ternyata lagu lo mewakilkan banyak orang. Ya. Apalagi waktu itu gue bikin kayak semacam interaktif program ya sama pendengar-pendengar gue gitu. Virtual apa sih namanya?
kemarin yang itu Oh, bukan ya? bukan. Itu Jadi bukan, gue beda lagi. bikin kayak sebenarnya ini aja sih, kayak gue mau bikin lirik video untuk Oke. 2 lagu ini. Si Making Memories. Making Memories sama satu lagi You and Me. You and Me itu pokoknya tentang apapun yang lo cintain, kayak share aja ke gue Kayak videonya. kayak video-videonya. Ternyata responsnya baik banget. Ada 83-an yang 83 video? 83 video iya. Sampai ada satu yang nggak masuk, terus orangnya kayak cerita gitu sedih nggak masuk. Sedih, Gue ya. jadi gue jadi kayak oh iya maaf ya. Iya. Ngerasa nggak enak lah. Nggak enak. Iya. Soalnya balik lagi kebanyakan videonya Iya. gitu. Kayak jadi Dan lo bingung harus juga. lo harus ngurasi itu. Harus gitu. kurasi ya. Ya. Terus ada satu lagi yang Making Memories tuh gue bikin kayak template kupu-kupu gitu, terus yang ternyata yang ngirim banyak banget dan bagus-bagus banget. Oke. Kayak Itu dalam bentuk apa? Si foto gitu terus orang naro dari background lo gitu. iya, jadi foto template Template, kayak ya, oke. badan kupu-kupu terus mereka gambar sayapnya. Oh, oke. Terus ternyata hasilnya banyak banget juga, sampai 100 berapa? 150-an yang 150 ngirim lebih, balik. Mas. Oke. 150 dan hasilnya juga bagus-bagus, sampai hasilnya kayak anjir nih gue nggak nyangka orang bisa bikin kayak gini gitu. Dan apa ya, dan ikut itu sih, itu menurut gue kaget aja sih, heartwarming aja sih, kayak nggak nyangka. Ya. Sesuatu yang nggak lo sangka-sangka, Iya. emang ya terjadi gitu. Gitu. Mungkin lo nggak ekspektasiin itu. Iya, gue speknya kayak maksudnya Ya, personally, kalau gue personally kayak anjir gambar kupu-kupu mager gak sih? Gue pun kalau jadi orang lain gue kayak aduh ikut Iya, mager. gak ya gitu. Ternyata jadi ekspektasi gue lumayan low gitu. Ya. Terus pas gue ngadain itu, terus tiba-tiba ada orang yang 5 menit ngirim balik, itu gue kayak anjir kaget sih. Ya. Gitu sih. Jadi Sebesar itu ya. kayak gue kaget aja sih, lebih ke itu, jadi kayak mengingatkan gue kayak oh ada ya orang-orang di luar sana yang peduli sama musik gue gitu. Mas Tanjung, Yap. aka Mas Ical. Ya. Kita ada jawab cepat. Cuma 5 pertanyaan doang. Siap. Gua bacain dah. Ya. Pertanyaan pertama. Jawab cepat. 5 lagu yang ada di kepala lo sekarang. Sekarang banget. 5. Boleh orang luar? Boleh, bebas. Permataku, Romantic Echoes. Romantic Echoes, ya. Life of the Lovers, Morat. Life of the Lovers, ya. Spend the Night, band gue, Foxes, sorry. Oke. Promosi. Promosi ya sekalian. 2 lagi. 2 lagi. Endorse Tua, gue lupa, nggak tahu bacanya Endorse Toi atau Endorse Tua bahasa Perancis. Itu Tame Impala. Tame Impala, oke. Sama Paranoid Android. Radiohead. Radiohead. Pasti. Radiohead nomor 1. Nomor Ternyata. 1 harus wajib. Di Kan di pikiran puncak gua, kan? pertama. Iya, di pikiran lo. Puncak pertama. Gue tadi ngebayanginnya, gue udah ngebayangin pasti lo masuk Radiohead. Oh iya. Ngebayangin. Romantic Echoes, Morat, terus tadi Foxes. band lo sendiri, siapa Tame Impala? Tame Impala. Terakhir Radiohead, Paranoid Radiohead. Android. Oke, 5 lagu dari Mas Tanjung. Ya dengerin ya. Dengerin. Bagus semua. Foxes sama Making Memories juga jangan lupa ya. Oh iya, Making Memories 6 jangan deh. lupa. Making Memories. Di Melodi Taman nanti juga ada. Siap. Terus pertanyaan selanjutnya, sebutkan musisi psychedelic terbaik versi lo. Versi gua. Yang gue suka aja ya. Gua nggak bisa bilang dia terbaik juga sih. Iya. Tame Impala pasti. Tame Impala. Pons. Temples. King Gizzard. King Lizard. King Tahu, Gizzard tahu and the gua. Lizard Wizard. Ya. Satu lagi siapa ya? Ada band Jepang, gue lupa, Kikagaku Moyo namanya. Apa? Lo tahu nggak? Hah? Kikagaku udah dateng. Ke Indonesia. Indonesia. Temples kayak belum deh. Temples. Belum. Band Inggris kan. Alah-alas. Apa? Alah-las, wah. Alah-las. Bagus. Anak psychedelic nih. Oke. King Lizard gue tahu. King Gizzard ya. Gue Band- tahu. Hampir semuanya band Australia. Ya, band Australia. Ya. Itu udah ke Indo belum sih? Belum ya? King Gizzard udah. Udah. Nonton gue. Oke, 5 tadi ya. Ya. Nama orang yang berjasa di hidup lo selain keluarga lo ya. Selain keluarga gue. Selain Mas Ipom deh. Masih Bob.
Dan Mas Ipom. Siapa ya? Pacar gua sih. Pacar gua. Selain keluarga kan? Pacar gua. Seru. Shout out tuh. Shout out katanya. Shout out. Anadin. Kanadin. Siapa lagi ya? Ipom. Digabung Tetep. di ini ya di rapel Ipom dan manajer gua Manajer. Zahira itu jadi satu. Ya. Terus teman-teman Foxes, teman-teman maksudnya band Foxes, tim Foxes. Maksudnya gue juga belajar musik banyak lah sama mereka. Ya, Kalau nggak ada mereka mungkin nggak ada Tanjung juga. ya, benar. Terus siapa lagi ya? Teman-teman deket gua, Andre, Raye, ada lagi yang itu pokoknya. Ya. Yang terlibat Udah, lah. itu aja lah. Yang terlibat. Yang pertama Kanadin tadi ya. Ya. Kanadin. Oke. Baru tawa lagi. Dah. Nah, musisi psychedelic Indonesia. Kan ada Benny Subarjo gitu-gitu ya. Sejujurnya gua nggak dengerin lagi. Nggak dengerin ya? Cuma Gua yang tahu satu doang sih. menurut gua psychedelic ya. Menurut gua lumayan psychedelic itu Romantic Echoes. Romantic Echoes. Itu yang gua suka banget Indo. Ya. Dulu Pijar ya. Dulu Pijar betul. Pijar. Gua nggak tahu juga sih dia melabel diri sebagai psychedelic, cuma menurut gua lagu-lagu dia cukup membuat gua berada di tempat lain lah. Ya, dimensi ya. Ya. Tapi gue nggak tahu kalau Romantic Echoes gue rasanya kayak ada ya Melayu-Melayunya gue senang ada gitu ya tuh. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Ya. Satu pertanyaan lagi. Yang mau lo sampein deh. Gak usah pertanyaan deh. Yang mau lo sampein mungkin yang belum pernah lo sampein mau ke fans lo, mau ke siapapun. Bebas. Gue promosi aja ya. Nah, promosi boleh. Pokoknya thank you kepada semua orang yang udah mau dengerin lagu-lagu Tanjung. Kalian terbaik. Kalau nggak ada kalian gue juga nggak akan bikin. Ya. Sama jangan lupa tetap dengerin. Gue bakal ada banyak lagi dari Tanjung tentu. Dan juga Foxes juga akan banyak keluarin lagu. Pokoknya tetap dengerin kita aja lah. Dan semoga gue bisa bawain lagu-lagu ini secara live nantinya. Ya. Oke Mas Tanjung, thank you. Thank you. Udah main-main ke Melodi Alam. Next kalau ngeluarin EP main lagi ke sini. Yuk. Kita main-main lagi. Gimana Mas Ipom? Mas Ipom boleh Mas? Kita main lagi. Thank you Mas Tanjung. Thank you buat Sobat Melodi Alam yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti ya. See you. See you.